Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, nama saya Dwi. Saya dari komunitas The Bikers. Ini alhamdulillah di Depok punya komunitas baru namanya The Bikers. Saya tinggal masih di sekitaran Cilodong, dekat dari sini. Pada kesempatan kali ini saya mencoba buat jelasin trek ya, teman-teman. Di sini trek ini baru, ada kurang lebih hampir sekitar 1 2 3 4 sampai 5 obstacle yang ada di sini. Terus gimana sih caranya membuat bisa lebih aman saat bermain? Kita coba cek satu-satu yuk. Pertama kita dari target. Target sengaja dibuat lebih tinggi daripada tanahnya agar kita bisa langsung dapat momentum, dapat speed untuk ngejar panggung yang ada di depan karena bersiap untuk obstacle selanjutnya. Oke. Nah, ini kan lihat ya. Di sini kita udah dapat tanjakan lagi. Nah, di sini fungsi panggung kedua ini adalah untuk mengejar speed di obstacle kita yang pertama. Di situ ada drop jump. Yuk lihat. Sana ada drop jump sama ada drop yang lebih kecil. Bedanya apa sih? Beda yang jump ini kita dilontarkan ke atas. Kalau yang drop biasa kita hanya meluncur aja lewat mendarat di bawah. Nah, yang perlu perhatian adalah drop jump ini kita harus punya trik untuk bisa lewatin dengan aman. Caranya gimana sih? Kalau saya pribadi sebagai amatir nih, biasanya saya posisikan badan sestabil mungkin. Bisa dengan mendorong handlebar ke depan atau badan agak sedikit ke belakang agar sepeda tidak nombak, karena yang paling bahaya adalah saat sepeda mendarat ban depan terlalu jauh, jadi ban depan mendarat duluan. Ini kita sebut panggung om ya, sebut panggung. Kenapa sih panggung? Karena ya bisa dilihat lah emang posisinya lebih tinggi gitu ya. Tujuannya apa dibuat seperti ini? Tujuannya adalah untuk mengejar kecepatan, jadi saat rider mau lewat untuk melewati obstacle bisa langsung dapat kecepatan, tidak harus mengeluarkan effort yang terlalu besar. Kalian terlihat om ya perbedaannya. Ini ada yang ngambil drop. Nah, drop langsung sepeda tidak terlontar ke atas. Nah, ini sama. Jadi memang di setiap obstacle om ada disebut nama chicken way atau jalur ayam. Apa sih fungsinya? Ini adalah jalur termudah. Jadi untuk kita nggak ngambil obstacle. Kenapa? Karena setiap rider kan kemauan berbeda ya. Dikhawatirkan ada yang bermain masih baru, kalau tidak ada chicken way-nya, mereka lewat obstacle akhirnya malah celaka. Nah, situ kita harus tahu tuh limit kita buat main tuh seperti apa. Know your limit bahasanya. Nah, ini om, kita lihat pasti lewatnya ke drop jump. Ya. Nah, sepeda terlontar ke atas om. Berikutnya ini ada area uphill. Uphill kemudian disebutnya downhill ya, atau naik dan turun. Tujuannya adalah untuk kita tetap menjaga power, menjaga kecepatan kita untuk melewati drop berikutnya. Bedanya yang sana pakai panggung, di sini langsung pakai gundukan tanah. Nah, makanya track cover ini kita bisa melatih kekuatan kita, endurance. Karena emang di sini powernya sangat-sangat terasa terkurasi. Saya nyoba satu putaran pun udah capek. Udah capek kalau saya. Nah, sini rider dapat turunan lagi, kemudian bertemu dengan berem. Sehingga dengan ada berem ini speed kita tidak perlu berkurang om. Dulu sebelum ada berem kita harus kontrol karena jalurnya licin. Akhirnya saat melewati drop berikutnya kurang begitu nyaman. Nah, drop jump sini lebih tinggi dari yang pertama. Rasanya lebih terlempar kalau saya. Sama ya om, tetap ada chicken way-nya. Tetap ada jalur aman dan ada jalur obstacle. Nah, di obstacle ini kuncinya sama om, kita harus jaga keseimbangan badan. Saya biasanya dengan memundurkan sedikit pinggang atau pinggul saya, atau mendorong tangan ke depan. Menjaga sepeda agar tetap stabil saat di udara maupun saat mendarat. Nah, lepas dari drop jump langsung ketemu big berem besar. Nah, dengan berem ini kita harus berlatih buat bisa miring om, dan miring, jangan sampai bablas. Nah,
kita kan belok ke kanan ya. Untuk belok ke kanan, usahakan kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Posisinya menekan sepeda ke arah tanah ke bawah. Lalu pandangan jangan terpaku ke depan, tapi harus melihat ke arah luar. Ya, Om, lanjut. Di sini kesulitannya kita suka nggak dapet speed, Om, karena setelah berem kita harus kontrol pas di luar, jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi speednya biasa kurang dan nggak terbang. Tapi kalau mau ngambil speed, paling nggak dilompatin, Om, tetap terbang rendah, lanjut pedaling lagi. Tapi kalau misalnya kayak gini dia kecelakaannya biasanya resikonya gede juga. Resikonya lumayan gede kalau kelempar. Malah yang speednya kenceng yang maksudnya makin beresiko gitu. Iya, karena lontarannya makin tinggi kan, makin jauh dari tanah, takutnya kebanting. Tapi sejauh ini aman sih, Om, di sini. Nah, ini ada panggung terakhir, Om. Panggung terakhir ini untuk nyari speed di tabletop dan drop jump terakhir sebelum finish. Sama seperti panggung start, panggung pertama, terus uphill downhill, dengan panggung terakhir ini khususnya untuk memberikan kita kecepatan saat awal riding untuk bersiap bertemu dengan obstacle, sehingga saat melewati obstacle kita bisa dapat speed yang cukup. Ada tabletop, ada juga drop jump. Karakteristiknya keduanya sama-sama melempar kita dan sepeda. Kita bisa terbang di kedua tabletop, di kedua obstacle ini. Bedanya di tabletop kita punya challenge untuk bisa sampai ke receiver. Kalau di drop jump kita mendarat kurang lebih sama sih, jauh dekat sama, tapi biasanya semakin dekat semakin rendah jaraknya. Resikonya antara keduanya? Resiko keduanya hampir sama, Om. Resiko keduanya hampir sama. Sama-sama kalau nggak stabil bisa bikin jatuh. Nah, untuk trik melewatinnya, yang pasti kita harus siap dulu ya. Body position kita siap dari awal riding, speed, sampai bertemu dengan obstacle. Pertama, pastikan tangan kuat, kaki juga harus kuat. Pegang sepeda, kontrolnya stabil. Saat bertemu obstacle, biasakan untuk misalnya ingin terbang tinggi, biasanya untuk terbang tinggi itu harus sedikit dipump, jadi ditekan sepedanya. Nah, saat bertemu dengan lip, sepeda kembali rebound ke atas, badan ke atas, nanti badan akan terbang, lalu body kita lurus gini aja, stabil di tengah sepeda. Yang ini juga sama. Nah, misal mau trik atau yang lainnya itu udah perlu latihan lebih dalam lagi, Om. Bisa untuk yang baru mulai bersepeda sih sebaiknya lewatin biasa dulu aja, nggak usah. Yang ini masih oke, nggak lewat chicken way. Yang penting nggak ngambil speed, karena segimanapun obstacle-nya kalau speednya kita nggak bisa kontrol tetap bahaya. Kalau sini kan dia nggak ada jeda ya, kalau sini kan dia turun, dia nggak ada jeda, jadi kalau cuma ngerol aja sih insya Allah aman. Ini adalah berem terakhir sebelum kita keluar di finish. Jadi setelah tabletop atau setelah drop jump, kita lurus lagi, lalu bertemu dengan beremnya ke kiri ya, gantian. Kalau tadi kan ke kanan, ke kiri berarti kaki kiri kita yang di atas, agar pedal itu tidak menyentuh ke tanah. Dikhawatirkannya saat kaki kiri di bawah, belok miring, pedal mentok nih ke tanah, malah bikin kita mental. Kita bisa kelempar ke depan. Untuk lokasinya berada di dekat GDC, ada di Kavling AL. Untuk arah sini bisa lewat GDC. Ini masuk perumahan apa saya lupa. Nanti mungkin ada penjelasan di description. Lalu bisa juga lewat Jalan Kemang, masuk Jalan Abdul Ghani, perempatan 1 dan SMP 6, kita belok kiri ke turunan. Nanti coba-cobalah main di sini gitu kan.
kita bantu kembangin tracknya, kita olah lagi, kita rawat rame-rame biar makin manfaat buat kita, insya Allah bisa jadi prestasi.